Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Bu Lucy dan tim BV maupun tim musik ya yang sudah membawa kita di dalam penyembahan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita ada kedatangan tamu ya yang khusus berpakaian jas semua ini ya. Tamu Bapak Ibu yang ganteng-ganteng. Mereka adalah dari Captain atau officer dari Boys Brigade. Boleh dipersilakan berdiri. May we ask you to stand so that our church member can. Ya, kita beri sambutan, warm welcome. Terima kasih. Please be seated. Jadi tim dari Boys Brigade ini ada dari Filipina, dari Singapura, dari Malaysia maupun dari Brunei ya. Ada pendeta Pak Salah di sini, ada Bu Leona juga. Jadi mereka sudah bapak-bapak ibu tapi namanya Boys Brigade ya. Jadi mereka ini adalah officer atau captain. Jadi Boys Girls Brigade itu adalah semacam pramuka kalau di Indonesia tapi yang Kristen. Dan sekolah Gloria itu sudah mempraktekkan ya sudah belasan tahun. Tidak banyak sekolah Kristen yang pakai ini. Kalau di luar negeri di Singapura dan Malaysia itu kita tidak bisa mengajarkan agama Kristen khususnya kepada murid-murid. Jadi melalui pelayanan Boys Brigade, Girls Brigade, mereka bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani. Jadi Bapak Ibu, beliau-beliau ini adalah hamba Tuhan ya, yang ditugaskan di sekolah-sekolah untuk bisa membawa anak-anak, baik itu sekolah SD, SMP, SMA, untuk bisa kenal Tuhan melalui pelayanan Boys and Girls Brigade ini ya. So, sorry I just explain. So, kalau nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih kenalan lebih dalam, after the service, we can meet them in beside ya. There's a table, we can talk to them. Ada yang mau belajar bahasa Inggris, bahasa Tagalog juga boleh. Bisa belajar dan tanya apa ya pelayanan dari Boys and Girls Brigade ini. Ada di antara kita Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dari jemaat. Di bawah, di atas ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada? Kalau ada kita juga mau memberikan welcome, warm welcome. Tidak ada? Ya nanti kalau Bapak Ibu mau fellowship setelah ibadah ini ada. Oh ya, welcome, selamat datang juga dari mana? Surabaya, Indonesia. Iya, terima kasih ya, selamat datang. Kalau belum ada tempat beribadah tetap bisa bergabung dengan kita. Bapak Ibu nanti setelah kebaktian ini bisa mampir ke sebelah. Itu ada rekan-rekan yang pakai layer apa itu name tag ya. Mereka itu adalah tim Barnabas yang siap menyambut Bapak Ibu kalau mau tanya-tanya, mau bersekutu. Untuk minum teh dan kopi gratis, tapi makanannya yang bayar ya. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sekali lagi berdoa ya. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur pada hari yang kudus ini, hari Tuhan. Tuhan pimpin kami, boleh hadir di rumah Tuhan bersama-sama bersekutu dengan keluarga Kristus di tempat ini. Kami bersyukur, kami boleh ada di gereja Tuhan ini, dan kami boleh bertumbuh bersama. Dan Tuhan kalau pada pagi hari ini, kami akan mendengar secara khusus firman Tuhan berkaitan dengan pentingnya sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja, sebagai keluarga Kristus. Tuhan tolong kami, biarlah firman Tuhan boleh Engkau tanamkan dalam hati kami. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah pakailah, biarlah firman yang dari Tuhan Kau tanamkan dalam hati kami. Yang bukan dari suara Tuhan, biarlah Tuhan singkirkan semuanya. Dan Tuhan tolong supaya pagi hari ini kami boleh dimengertikan kebenaran firman Tuhan. Dan membawa hidup kami lebih memperkenankan hati Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, Kau saja yang dimuliakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kayaknya pointernya nggak bisa dipakai ya. Kalau nggak bisa dinyalakan per anu tidak apa-apa sudah. Tadi sudah nggak bisa. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ada di sosial media ya, sosmed ada viral bahwa ada begitu banyak dikatakan bahwa ada beberapa gereja-gereja yang berkompetisi ya, gereja-gereja besar berkompetisi ya. Gereja-gereja besar ini banyak saling bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling besar, paling populer, paling
berpengaruh dan paling modern. Boleh dikeluarkan semua aja supaya saya nggak bingung satu-satu ya. Jadi gereja-gereja ini bersaing Bapak Ibu. Lalu gereja-gereja berlomba untuk apa? Untuk menawarkan fasilitas. Boleh dikeluarkan semua, tolong. Menawarkan fasilitas dan program ya yang menarik. Misalnya membuat gedung yang nyaman ya. Mungkin ada yang di mall ya, lebih enak ya kalau di mall katanya. Ibadah di mall itu enak, habis ibadah langsung bisa shopping, bisa makan gitu ya. Kalau dari sini ke mall masih jauh ya. Kalau itu dekat sekali. Kemudian ada ibadah dengan musik pujian yang begitu meriah ya. Ada sound system, lighting yang gelap gemerlapan dan sebagainya. Dan seperti konser gitu ya, konser musik. Dan juga pembicara pengkhotbahnya itu ya khusus didatangkan ya. Dan pengkhotbah yang seperti motivator. Yang mungkin ya tidak lagi mengingatkan akan dosa dan pertobatan. Tapi mengingatkan akan kekayaan, kemakmuran, kesuksesan gitu ya. Banyak lebih menekankan itu. Sehingga seperti motivator. Dan Bapak Ibu yang hadir itu merasa wah ini loh baru khotbah Ciami katanya ya. Kalau hari Senin sampai Sabtu kita pusing dengan kerjaan, masa Minggu disuruh mikir lagi yang abot-abot khotbahnya ya. Jadi maunya yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, yang memberikan entertain rohani ya. Ya ini kondisi daripada gereja-gereja yang bersaing-bersaing ini. Nah Bapak Ibu, sepertinya ini lagi tren ya, nanti orang bilang oh ini show gereja atau bisnis gereja dan sebagainya. Dan gereja itu sudah seperti organizer ya, event organizer. Jadi gereja memikirkan bagaimana membuat program yang menarik ya, menarik. Jadi lupa sebagai mengingatkan bahwa gereja adalah keluarga ya. Jadi tidak ada lagi gedung gereja yang zaman dulu yang ada mimbar, yang tidak ada lagi lebih kepada yang gampang dijangkau, yang di mall dan sebagainya ya. Kemudian sibuk menarik orang-orang banyak, tapi lupa melaksanakan amanat agung Tuhan yang utama itu menjadikan murid. Ya, Tuhan mengajarkan untuk menjadikan murid. Dan akhirnya gereja itu menjadi tempat menghibur, bukan lagi tempat mengubah hidup orang. Betul ya Bapak Ibu ya? Kebanyakan seperti ini, tidak semua ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana? Boleh dilanjutkan bahwa gereja bukan lagi, church is not the something you go, it's a family you belong to. Harusnya gereja itu bukan satu tempat yang ramai saja, tapi jemaat banyak itu mengalami kesepian ya. Dan orang datang hanya istilahnya berapa 5D ya. Datang, duduk, diam, dengar, dada gitu ya. Jadi 5D, orang seperti itu ya. Kalau dulu ada 4S, senyum, sapa, salam, apalagi S-nya ya. Udah lupa ya tahun lalu berapa. Nah Bapak Ibu, ketika gereja kehilangan kasih dan kehangatan ya, kehilangan identitas sebagai keluarga Kristus. Jadi gereja itu banyak menjadi tempat hiburan saja, entertain rohani ya, hilang seperti itu. Apakah Yesus memanggil kita untuk hanya datang sebagai pengunjung? Atau Tuhan Yesus mati bagi kita, memanggil kita untuk menjadi apa? Menjadi keluarga Kristus. Masa Tuhan hanya memanggil kita hanya menjadi pengunjung, ya Bapak Ibu. Lalu gereja sebenarnya sedang dalam satu keadaan yang krisis, yaitu krisis identitas dan krisis esensi. Karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan satu tema yang penting, yang cukup penting, yaitu keluarga Kristus. Mari kita melihat firman Tuhan, keluarga Kristus kita, karena sepanjang beberapa minggu ini kita membahas Injil Markus ya. Jadi hari ini kita juga akan melanjutkan eksposisi dari kitab Markus. Dari Markus pasal 3 ayat 20-21 melanjutkan minggu lalu Bapak Ibu ya. Minggu lalu ada sedikit disinggung oleh Pendeta Sin Leong. Markus pasal 3 ayat 20-21 mengatakan demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ya, itu minggu lalu kita baca seperti itu ya. Nah hari ini kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu di Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan 35.
Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu tema keluarga Kristus. Ya, jadi saya coba mengajak kita memikirkan keluarga Kristus dari sisi keluarga jasmani Kristus dan keluarga Kristus yang secara rohani. Nah Bapak Ibu kita lihat bagaimana dengan keluarga Kristus. Lanjutkan. Keluarga Kristus secara jasmani, tadi kita baca di ayat 20 dikatakan bahwa keluarga Kristus itu tidak mengambil dia. Karena dianggap sebab dia tidak waras lagi. Kenapa apakah Yesus tidak waras ya? Ya ada sebuah buku yang bagus sekali, apakah Jesus is lunatic or real or Lord ya. Jadi sepertinya Yesus itu sudah maaf tanda kutip gila. Kenapa? Ya makan pun tidak sempat katanya ya. Jadi mungkin waktu itu kerjanya dikumpul sama orang-orang banyak sehingga keluarganya ini tidak ketemu Tuhan Yesus, tidak ketemu Yesus di mana ya. Sehingga mereka, wah ini Yesus ini apa yang dikerjakan ya. Mungkin selama 3 tahun ini Yesus bersama dengan keluarga, tapi sekarang kok tidak pernah ke rumah ya. Ada apa ya? Orang bilang itu feng liao ya, mungkin dalam bahasa Mandarin itu sudah gila. Nah Bapak Ibu, sepertinya kadang-kadang ya ada orang yang cinta Tuhan, semangat berapi-api itu dianggap gila ya. Itu tadi saya juga cerita sama Pak Alek bahwa John Sung dulu itu dianggap gila John Sung. Ya karena dia begitu berapi-api mengasihi Tuhan sehingga dia dianggap gila dan dia dimasukkan di rumah sakit gila, di penjara bahkan. Karena apa? Karena John Sung setelah pulang dari Amerika belajar doktor fisika, dia buang ijazahnya. Coba Bapak Ibu, gila enggak ya? Jadi kadang orang ikut Tuhan itu dianggap orang gila ya. Tapi karena semangatnya itu ya, jadi Tuhan Yesus itu orang-orang keluar rumahnya mencari, dia mau mengambil, dalam arti itu mau membawa dia pulang ya, karena mungkin sudah gila. Itu. Lalu yang kedua kita juga lihat di pasal 31 dikatakan, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Jadi mungkin mereka ini mau masuk itu juga enggan itu ya, suruh panggil, suruh pulang gitu mungkin ya. Jadi menyuruh orang memanggil dia. Tadi Yohanes mencatat bahwa saudara-saudaranya pun tidak percaya pada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu kalau kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita jangan dengan heran kalau ada orang yang tidak percaya anggota keluarga kita. Keluarga Yesus sendiri nggak percaya loh sama Yesus ya. Tapi Bapak Ibu perlu Anda ketahui bahwa di akhir pelayanan, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, ternyata keluarga-keluarganya baru percaya. Karena di Kisah Para Rasul itu dicatat bahwa Maria dan saudara-saudara Yesus bertekun dalam doa. Dan kemudian kita juga membaca bahwa Yudas dan Yakobus, ya bukan Yudas Iskariot, Yudas dan Yakobus saudara Yesus, mereka adalah jadi rasul, ya penulis Alkitab. Jadi akhirnya mereka baru sadar, tapi awalnya seperti itu. Nah ini keluarga Kristus secara jasmani. Bagaimana dengan keluarga saya dan Bapak Ibu? Kita akan lihat slide berikutnya ya. Keluarga kita dan Kristus. Kristus ada di mana dalam keluarga kita? Bapak Ibu mungkin di sini banyak keluarga sudah membawa keluarga percaya Tuhan. Oh, Kristus ada di dalam keluarga kami ya. Ada di dalam keluarga saya keluarga Kristen, puji Tuhan ya. Di sana ada tanda salib Bapak Ibu. Itu saya mau ceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di satu desa di pinggiran Tuban ya. Jadi itu ada desa itu mayoritas orang-orang seberang. Tapi ada 6 rumah yang dikasih tanda salib ya. Kenapa? Karena hanya 6 rumah itu saja yang orang Kristen. Rata-rata belum Kristen semua. Jadi mereka menunjukkan bahwa kami ini keluarga Kristen lain gitu ya. Mereka enggak takut Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu di rumah belum Kristen semua, berani pakai ya. Saya ingat waktu saya kecil dulu, papa mama saya itu kan bawa kembang dari gunung sana ya. Kemudian ada kaca di rumah. Waktu saya percaya Tuhan, malam-malam saya lepas, saya copot ya. Saya buang itu bunga-bunga itu ya. Karena itu adalah benda-benda berhala ya. Jadi itu yang mengganggu keluarga, saya buang ya. Nah Bapak Ibu, memang ya kalau kita sudah percaya Tuhan, tapi keluarga belum percaya, ini satu pergumulan. Mana yang harus kita pilih ya? Saya tadi juga cerita bahwa kebetulan sekarang ini musimnya mobil berebet ya. Mobil berebet karena pertalite ya. Mobil saya kebetulan juga gitu ada masalah, saya bawa ke bengkel. Nah ternyata pemilik bengkel itu anak Tuhan. Dia tahu kalau saya pendeta, dia, Pak, saya tolong tanya Pak, saya ada persiapan harus kasih renungan. Ini kira-kira betul enggak? Dari ngomong-ngomong, terus saya tanya, loh, kamu kebaktian di gereja mana? Oh, di gereja. Kalau keluarga, oh keluarga belum kok Pak. Ya, istri anak-anak saya belum. Tapi saya mengutamakan mereka Pak. Kalau mereka mau ke gereja mana, saya damping. Wah, ini baru betul ya. Jadi Bapak Ibu, kita jangan ke gereja terus, keluarga kita nggak diperhatikan. Ya, kita harus berusaha berdoa untuk keluarga kita. Kalau memang susah, kita injili, apalagi orang tua. Saya punya pengalaman karena saya dari keluarga non-Kristen ya. Jadi waktu saya dari percaya Tuhan, wah papa mama saya marah ya. Saya marah sekali. Siapa yang mau sembahyang saya nanti? Siapa yang mau sembahyang kongmak gitu ya. Tapi kemudian ya saya berdoa, saya hidup dengan kesaksian yang baik. Satu hari entah udah belasan tahun Bapak Ibu, akhirnya papa mama percaya Tuhan. Jadi nggak ada yang mustahil ya. Jadi kita harus seperti apa yang dikatakan di dalam kisah para rasul ini. Yaitu bahwa dikatakan apa tadi? Aku dan seisi rumahku akan percaya kepada Tuhan. Ya, itu kepala kemenjara. Atau percayalah kepada Tuhan, Kristus engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Saya kecampuran dengan Yosua ya. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan menjanjikan satu hari nanti keluargamu juga akan percaya. Asalkan kita sungguh-sungguh hidup punya kesaksian yang baik, mendoakan entah itu istri kita, suami, orang tua, anak-anak kita. Kita jangan egois, kita ada di gereja sendiri tapi mengabaikan mereka. Memang kasih dan kesetiaan kepada Kristus harusnya menjadi prioritas Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Lukas pasal 9 ya, dan di dalam Lukas pasal 14. Nah Bapak Ibu tadi yang saya ceritakan itu adalah keluarga Kristus secara jasmani. Ya, keluarga Kristus jasmani. Sekarang saya akan masuk kepada keluarga Kristus secara rohani. Lanjutkan. Nah Bapak Ibu, apa artinya keluarga Kristus secara rohani? Tadi ayat firman Tuhan dikatakan bahwa lalu ia memandang ketika orang-orang bilang itu loh keluargamu sedang mencari. Lalu Yesus memandang orang-orang yang ada di sekelilingnya dan berkata, lihatlah ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Siapa yang Yesus maksudkan? Bukan keluarga jasmaninya, tapi orang-orang yang bersama Yesus itu menjadi keluarga daripada Yesus. Orang-orang yang percaya, yang mau datang pada Yesus, itu menjadi keluarga Yesus. Itulah Bapak Ibu esensinya. Ya, lanjutkan. Berikutnya bahwa kita melihat satu esensi yang penting di dalam gereja. Ini adalah keluarga Kristus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini adalah satu keluarga rohani. Kita punya keluarga, saya punya keluarga jasmani. Tapi ada keluarga rohani yang penting sekali, yang mungkin jauh lebih penting daripada keluarga jasmani, keluarga Kristus. Nah kenapa saya katakan demikian? Karena coba Bapak Ibu saya lebih cepat, saya tidak lihat satu-satu. Bahwa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa setiap kita yang percaya pada Yesus, kita itu adalah orang yang menerima Yesus adalah anak-anak Allah. Karena itu kita bisa berseru pada Allah adalah Bapa. Ya. Kita ini adalah anak-anak Allah Bapak Ibu. Anak Allah adalah keluarga Allah. Kita adalah anak-anak Allah, biarpun kau kaya, kau miskin, kau hebat, kau tidak, laki, perempuan, besar, itu semua anak-anak Allah. Itu satu status dalam keluarga Kristus Bapak Ibu. Selain itu apa? Paulus juga dikatakan di Efesus bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Jadi karena itu kita tidak boleh menghina, meremehkan, memandang orang lain, jemaat lain itu meremehkan. Tidak boleh Bapak Ibu. Karena anggota keluarga Allah. Mereka adalah anak Allah, berharga di mata Allah. Nah bukan hanya itu Bapak Ibu,
Paulus menekankan bahwa kita ini adalah bukan hanya gereja, bangunan, tapi kita itu adalah tubuh Kristus. Coba bayangkan ya. Tubuh Kristus itu menunjukkan apa? Menunjukkan satu ikatan yang kuat, menunjukkan tubuh Kristus yang berharga. Yesus sebagai kepala ya tentunya ya. Bukan gembala sebagai kepala, bukan ketua majelis kepala, tapi Yesus sebagai kepala dan kita ini anggota tubuhnya. Nah, Paulus di sana mengajarkan bahwa kita nggak boleh meremehkan bagian tubuh yang lemah, ya. Jadi ada bagian tubuh yang penting, ya, mata, telinga, muka. Kita nggak bisa semua orang jadi orang penting di gereja ini. Ada yang nggak penting, yang lemah. Yang lemah harus diperhatikan, kata Paulus. Ya, jadi itu adalah satu analogi Bapak Ibu bahwa ini loh keluarga Kristus. Ini loh tubuh Kristus yang demikian penting. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus mau mendefinisikan arti keluarga Kristus, yaitu gereja, yaitu tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan mari kita melihat satu dengan yang lain. Atau mungkin lihat kiri kanan Anda ya. Engkau adalah anak Allah, engkau adalah tubuh Kristus, engkau adalah keluargaku. Siapapun di sini adalah keluarga Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, saya mau mengajak kita selain keluarga, gereja adalah esensinya, adalah keluarga Kristus. Yang kedua saya mau mengatakan bahwa identitas daripada keluarga Kristus itu adalah gereja. Adalah gereja. Gereja identitasnya adalah keluarga Kristus. Lalu apa identitasnya? Apa tandanya gitu ya? Apa tandanya? Nah, di sana dikatakan bahwa Yesus mengatakan barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Laki-laki, dialah saudaraku, perempuan, dialah ibuku. Di sini Tuhan Yesus menekankan sekali lagi, bukan hanya dia itu saudaraku, tapi bukan dia itu keluargaku saja, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Kalau tadi itu keluargaku yaitu orang-orang itu. Atau dengan kata lain ya Bapak Ibu ya, saya coba menganggap ya ini keluarga Kristus. Ya keluarga Kristus. Tapi Yesus mau lebih menegaskan lagi. Bahwa engkau adalah saudaraku laki-laki, engkau adalah saudaraku perempuan, engkau adalah ibuku. Kalau engkau melakukan kehendak Allah. Kalau engkau melakukan kehendak Allah Bapak Ibu. Atau dengan kata lain bukan hanya datang ke gereja, bukan hanya KTP Kristen, bukan hanya orang Kristen. Tapi melakukan kehendak Allah apa enggak, itu identitasnya. Ya, identitasnya itu. Jadi apa kira-kira melakukan kehendak Allah, maksudnya apa? Nah saya coba menjabarkan beberapa di sini Bapak Ibu. Orang yang mau menjadi anak Allah, yang pertama-tama tentu adalah masuk dalam keluarga Allah ya. Masuk dalam keluarga dulu, yaitu melalui apa? Melalui percaya dan terima Yesus. Baik Bapak Ibu, betul ya? Memang baptisan itu adalah tanda jemaat gereja ini. Baptisan CD. Tapi yang lebih penting adalah ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat, itulah anak-anak Allah, itulah memperoleh hidup kekal, itulah masuk di dalam keluarga yang rohani, itulah yang melakukan kehendak Allah, itu yang Allah mau Bapak Ibu. Jadi jangan hanya menjadi orang yang datang ke gereja, tapi tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, ya nggak baptis, ya nggak jelas gitu ya. Pokoknya datang ke gereja, maaf kata itu saya nggak tahu datang ke gereja itu sungguh-sungguh sudah melakukan kehendak Allah belum. Karena Allah menghendaki setiap kita itu diselamatkan. Allah menghendaki kita setiap kita sungguh-sungguh kenal Yesus. Sungguh-sungguh memiliki Yesus dalam hidupnya. Itu baru keluarga Allah. Itu baru keluarga Kristus. Bapak Ibu, saya baru-baru ini punya anggota keluarga baru. Yaitu mantu. Mantu. Oh ya, saya dalam kesempatan ini saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu kalau ada sampai tidak keundang di dalam pernikahan anak saya ya. Karena saya sendiri juga pusing, gak ada yang ajak rundingan. Kalau dulu ada semu, saya bisa ajak rundingan siapa-siapa. Sampai 2 hari sebelum anak saya menikah itu saya di WA sama jemaat lama. Cuman, kongret ya Pak Kangu, anak Asyong nama saya. Asyong menikah. Aduh saya bilang,
saya kok lupa ngundang dia. Terus saya bilang, aduh minta maaf ya, saya sampai kelupa ngundang kamu ya. Cuma lama ya, sorry. Dulu ada semua yang saya rundingan, sekarang enggak ada. Saya rundingan sama anak menantu saya, mereka juga bingung, papa nih koncoy kok akeh gitu ya. Sampai mereka, enggak cukup pak ya. Jadi ya Bapak Ibu, saya minta maaf ya kalau ada sampai jemaat lama, jemaat saya tidak sampai keundang, dan saya juga minta maaf kalau dalam acara pernikahan itu ada kekurangan dalam pelayanannya, mohon dimaafkan. Memang ada pengalaman waktu anak saya besar, tapi pengalaman itu sudah lupa dulu ya. Jadi mohon dimaafkan. Nah, saya mau cerita di sini adalah yang menjadi anggota keluarga Kristus pertama-tama harus adalah anak-anak Allah, artinya orang yang di dalam Kristus. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita lihat bahwa orang yang menjadi anggota atau saudara Yesus, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu Kristus, itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah, melakukan firman Tuhan. Melakukan Bapak Ibu, bukan mendengarkan ya. Ada banyak orang datang ke gereja mendengar khotbah. Bahkan kalau nggak ke gereja dengar YouTube pun dianggap sudah ibadah. Oh saya sudah dengar khotbahnya si A, saya sudah dengar khotbahnya itu Bu Ciami. Tapi Tuhan bukan mau pendengar firman, tapi pelaku firman. Ya karena itu kehendak Allah adalah melakukan firman Tuhan, bukan pendengar Bapak Ibu. Dan selain itu dikatakan firman Tuhan dan yang melakukan hukum Yesus adalah apa? Sebagai keluarga kita harus saling mengasihi. Kata saling ini ya, saling ya. Itu di dalam Alkitab katanya ada 50 kali. Saling menghormati, saling rendah hati, saling memperhatikan, saling itu 50 kata saling. Jadi di sana mau menegaskan bahwa dalam keluarga ini ada kata saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu kalau di dalam gereja tidak ada saling mengasihi, itu kayak klub, maaf ya. Kayak klub, saya membernya klub ini. Saya nggak peduli, saya nggak kasih. Saya egois, saya mau ini rebutan misalnya untuk keuntungan saya. Itu bukan keluarga Kristus, bukan gereja, maaf. Jadi ada saling. Dan selain itu apa? Memenuhi hukum Kristus adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Bapak Ibu. Kita nggak tahu beban yang lain apa ya. Tapi kalau misalnya dalam komunitas kita bisa saling memperhatikan. Ambil contoh misalnya waktu COVID ya. Waktu COVID itu gereja sangat aktif sekali, proaktif. Menyediakan oksigen, menyediakan obat, menyediakan bantuan dan sebagainya. Saling memperhatikan, bertolong-tolonglah. Masa harus ada bencana baru saling bertolong-tolonglah ya. Tapi tidak pun kita coba saling memperhatikan. Karena esensi atau identitas daripada gereja adalah bertolong-tolonglah. Gak bisa egois-egoisan ya. Dan terakhir adalah apa? Melakukan pekerjaan baik Bapak Ibu. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah Bapak Ibu, jadi inilah identitas, ciri-ciri orang yang mengaku adalah anggota keluarga Kristus. Saya berharap Bapak Ibu di sini semuanya kita menghidupi hal ini ya, melakukan hal ini. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa pentingnya keluarga rohani daripada Kristus ya. Tadi saya kalau kelupaan satu hal Bapak Ibu, keluarga jasmani itu penting. Tapi keluarga rohani itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena keluarga jasmani kita suatu hari akan terpisah ya. Panggil Tuhan, seperti semua saya sudah dipanggil Tuhan, secara jasmani terpisah. Tapi rohani, keluarga rohani itu kekal selama-lamanya. Bukan saja di dunia, nanti di surga, kelak kita juga akan bersama-sama dalam keluarga. Ya nanti kita di surga ketemu dengan teman-teman kita yang lain ya. Saya nanti ke surga saya ketemu dengan semua saya juga ya. Jadi di surga itu kekal Bapak Ibu. Keluarga jasmani bisa sementara. Ya. Tapi jauh lebih bernilai dan dihargai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu,
Sekarang kita coba ya, sebagai keluarga Kristus apa yang bisa kita lakukan ya. Nah di sana memang saya tampilkan foto-foto ini karena yaitu adalah rekan-rekan yang namanya tim Barnabas ya. Tim Barnabas yang baru terbentuk ya untuk mau melayani jemaat sekalian. Jadi Bapak Ibu sebagai anggota keluarga Kristus apa yang bisa kita lakukan? Ada dua hal yang saya mau tekankan di sini. Pertama, kita bukan hanya sekedar pengunjung atau tamu, ya Bapak Ibu. Kalau kita mau menciptakan gereja Gloria ini menjadi satu keluarga Kristus, mari kita jangan hanya menjadi pengunjung atau tamu, ya. Meskipun kita mungkin masih baru, tapi mari kita merasa ini adalah keluargaku, ya. Mari kita jangan jadikan gereja ini hanya rumah ibadah, tapi my second home, ya. Artinya inilah keluargaku. Disinilah saya merasa ada kerinduan, ada kehangatan, ya. Ada saling perhatian. Saya bersyukur bahwa ada teman-teman di GDG, ya. Teman-teman di GDG ini yang rajin tuh malah grup GDG saya. Maksudnya bukan ketuanya, bukan yang ngajar, tapi anggota. Mereka tuh setiap minggu bisa, ayo kapan ketemu lagi ya. Jadi saya rasa mereka ada kerinduan untuk datang bertemu di GDG, di mana bisa sharing, ya bisa terbuka, ya. Jadi mari kita jangan jadikan gereja ini hanya tempat ibadah, tapi ada second home, ada sense of belonging, Bapak Ibu. Seringkali saya dengar gereja, sekarang ini kok tidak ada sense of belonging, tidak ada merasa memiliki, ya. Lain dengan dulu-dulu ya, dulu-dulu mungkin sekarang ini serba apa semuanya dikerjakan oleh karyawan ya. Kalau zaman dulu ada sedikit rusak, apa sedikit kita yang ngerjakan sendiri sehingga gereja ini menjadi milik kita, menjadi ada sense of belonging. Mari kita membuat satu komunitas, ada komunitas ya Bapak Ibu ya seperti itu foto-foto itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertemu dengan teman-teman dari tim Barnabas, ketemu mereka, ngobrol dengan mereka, jangan langsung pulang ya. Jangan tadi 5D itu ya, datang, duduk, diam, dengar sama dada gitu ya. Tapi mari kita coba bertemu dengan tim Barnabas. Ajak mereka kenalan, tanya-tanya, gimana sih kalau mau ikut pelayanan, ikut pemuritan dan sebagainya. Ya, jadi kita harus aktif Bapak Ibu ya. Kita jangan hanya melihat komen-komen kritik negatif, tapi kita sendiri nggak berbuat sesuatu. Wah gereja ini nggak sempurna memang dari Bapak Ibu. Nggak ada gereja yang sempurna ya. Kita itu namanya gereja itu semua adalah orang-orang berdosa. Saya orang berdosa, Bapak Ibu orang berdosa. Kita tidak sempurna. Ada yang mengatakan kalau ada gereja yang sempurna, Anda masuk di sana, gereja itu menjadi tidak sempurna juga. Ya. Jadi nggak ada gereja yang sempurna. Jadi mari kita terlibat di dalamnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bukan saja kita berbagian menjadi anggota, mari kita menghidupi identitas sebagai keluarga Kristus, yaitu melakukan kehendak Allah tadi. Apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kita bertumbuh bersama, ya, belajar bersama, baik di GDG, baik di persekutuan, ya. Kita belajar bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan, sharing bersama, bergumul, berdoa bersama. Dan yang terakhir kita juga berbagian di dalam pelayanan Bapak Ibu. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk duduk, diam, dengar, tapi kita dipanggil untuk melayani. Ada banyak pelayanan, ya. Ada pelayanan tidak mesti harus musik, tidak mesti harus PV, ada pelayanan asar. Kalau saya tidak salah itu ada rekan-rekan yang melayani asar itu ada jumlahnya hampir 100 orang. Jadi kemarin itu sempat di list, wah banyak sekali yang melayani ya, kita tidak kenal mereka. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang terpanggil untuk melayani. Bapak Ibu nanti ada petugas yang persembahan, ada yang mengantar. Itu semua mereka yang terlibat dalam pelayanan. Berbagian di dalam keluarga Kristus di gereja ini. Mari Bapak Ibu kita mengambil satu tekad ya bahwa mari kita jangan hanya menjadi pendatang, pengunjung, tamu, tapi kita mau menjadi anggota keluarga Kristus. Karena anggota keluarga Kristus ini jauh lebih bermakna, hanya bukan dari keluarga jasmani kita.
Keluarga jasmani penting, tapi keluarga Kristus adalah lebih penting karena bernilai kekal. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita tenangkan hati sejenak. Kita kembali renungkan firman Tuhan. Nanti boleh minta kesediaan Pendeta Sahala nanti setelah pujian ya. Nanti setelah pujian Bapak Sahala bisa doakan untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sambil mendengarkan pujian, kita kembali mengingat, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluarga Kristus. Gereja harusnya menjadi keluarga Kristus. Karena Kristus telah menebus kita, memanggil kita menjadi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami bukan hanya sebagai hamba, tetapi juga sebagai keluarga-Mu. Terima kasih karena melalui kasih dan pengorbanan-Mu, kami diterima menjadi anak-anak Allah, menjadi saudara-saudari seiman di dalam Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami benar-benar mencerminkan keluarga kerajaan-Mu. Hidup yang taat, setia, dan melakukan kehendak Engkau setiap hari. Ajarlah kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling menopang, dan membangun satu sama lain di dalam kasih Kristus. Di tengah keluarga, pekerjaan, dan komunitas kami, jadikan kami saksi-Mu yang hidup, sehingga orang lain dapat melihat kasih dan ketaatan kami sebagai tanda bahwa kami adalah bagian dari keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Kango Lukito yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar Roh Tuhan terus berbicara kepada kami dalam kehidupan kami hari demi hari. Biar kami boleh terus mencerminkan sebagai bagian keluarga-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak.